hariling kaditu kadieu gitu. Maka di awal tahun ini baiknya kita melakukan sebuah perencanaan dan evaluasi. Ayatnya apa di dalam Al-Quran? Surat Al-Hasr ayat 18. Mari kita buka. Surat Al-Hasr ayat 18, surat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Ya, hai orang beriman, benar itu mah terjemahannya. Artinya kalau ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, saya pernah menjelaskan beberapa kali ya, nggak tahu di mana. Di sini udah belum? Kalau ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu mengandung beberapa makna. Pertama, Allah memanggil secara spesifik hanya orang yang punya iman. Kalau yang nggak punya iman nggak akan ngareret lagi, nggak akan menoleh. Ini panggilannya bukan ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas, ya bani Adam itu semua. Tapi kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, seolah-olah gini, wahai orang-orang yang di hatinya punya iman, dengerin nih, aku mau berfirman gitu. Jadi yang dipanggil itu adalah yang punya iman, yang akan noleh hanya yang punya iman. Yang kedua artinya kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, kualitas amal seseorang dalam mengamalkan ayat yang mau Allah sampaikan ini akan sangat tergantung pada kualitas iman. Jadi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu itu kita harus kuda-kuda teh naon? Taki-taki, jaga-jaga, siap-siap. Kira-kira saya bisa merespon ayat ini gimana nih? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, aku wajibkan saum Ramadan kepada kamu gitu. Apa yang membedakan orang? Ada yang besok Ramadan tahu, oh Ramadan puasa tuh mangkewelah, ada yang gitu. Ada yang menyambut Ramadan tuh sampai deg-degan kayak apa gitu ya. Ada yang saumnya teh anu penting mah teu batal we, enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri bae we sare wungkul oge gitu. Tidur aja seharian gitu, yang penting enggak batal gitu. Ada yang begitu kan? Ada yang saumnya tuh ya enggak gitu-gitu amat sih, tapi tetaplah sholat 5 waktu udah gitu. Tapi ada yang memenuhi jadwal dengan tilawah, tadarus, ada targetnya segala macam gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang enggak biasa hatam sebulan sekali, Ramadan mah hatam gitu. Apa yang membedakan respon semua itu? Iman. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita siap-siap nih kira-kira kita mau meresponnya kayak apa nih. Itu berarti ukuran iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Ini pernah saya jelaskan juga kalau tidak salah di sini insyaallah. Pernah kan Bu? Iya kan? Pernah ya? Ya Bu. Nah tak ya nu angguk ya teh atuh. Asana mah pernah Bu Sufi. Bukan di sini kali Bu gitu. Atau catatan saya udah ganti Bu gitu. Perintahnya kepada orang beriman tuh bertakwalah kepada Allah, hendaklah takut kepada Allah. Dengan cara apa takwanya? Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Unzur. Duh ini asa adi hidayat nganggo ieu teh. Kan bedana hidayat mah tulisannya bagus ya mah butut. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan cara gimana? Unzur, perhatikan. Jadi unzur ini agak sama tapi beda dengan ro'a. Agak sama tapi beda dengan basor. Basorun itu sama melihat. Ini tiga-tiganya artinya sama
melihat. Tapi masing-masing tuh punya spesifikasi. Kalau ro'a mahnya, ro'a we ningali. Aro'aital ladzi yukadzibu bin. Kamu tengah ngabandungan teh naon? Nggak kelihatan sama kamu gimana orang yang mendustakan agama itu, ya kelihatan sih oh dia jadi begini itu ro'a. Kalau unzur, ini saya kasih contohnya gini. Kalau saya keluar dari sini, Bu Sufi hadis dari mana? Dari Alhambra. Ada banyak yang hadir? Banyak lah segitu mah, dah itu ro'a tuh. Saya sepintas aja ngelihat banyak lah gitu, dah gak cuma 2-3 gelintir gitu kan banyak dah. Tapi kalau saya ditanya unzur, maka saya bisa jawab. Yang jilbab hitam sekian orang, yang jilbab hijau sekian orang, yang pakai kacamata sekian orang, yang nundutan sekian orang, yang nyatet sekian orang gitu. Itu unzur, melihat secara lebih detail. Kalau basor apa? Basor juga sama melihat juga. Tapi kalau basor itu melihat dengan hati, melibatkan perasaan. Waktu ibu pertama kali melihat Ka'bah, nangis gak? Apa yang dinangisin? Gazebo kan? Ujuk-ujuk nangis weh, tepukuh-pukuh gitu. Kan ada tuh siapa katanya artis, saya emang gak akan nangis lah lihat Ka'bah apaan, cuma kotak gitu doang, masa nangis katanya gitu. Begitu menginjak pelataran Masjidil Haram, belum kelihatan Ka'bahnya dia udah nangis. Kenapa? Karena kita melihatnya tidak dengan mata tapi dengan hati. Suka nangis gak kalau ngelihat anak waktu masih pada kecil tuh, pas anak-anak itu tidur? Aduh karunya ting tadi berang tadi ciwitan, carekan, polototan. Atau melihat anak yang lama nggak ketemu, baru kelihatan dari dari pintu kedatangan di bandara aja kita udah mewek gitu ya. Cina bahagia, tapi nangis gitu. Nah itu namanya basor. Dan basor inilah yang digunakan oleh Allah. Karena Allah menatap hambanya, menatap makhluknya dengan cinta dan kasih sayang. Tidak sekedar melihat. Perintah unzur wal tanzur nafsun. Hendaklah setiap nafas, setiap jiwa, setiap individu memperhatikan secara lebih detail ma qaddam. Siapa yang harus memperhatikan secara lebih detail itu? Nafas, setiap individu. Apa yang harus diperhatikannya? Ma qadam. Ma di sini Bu, artinya ma itu di dalam Al-Quran artinya kadang-kadang bisa apakah, siapakah, di manakah, mengapa, kapan, tidak dan seterusnya. Banyak artinya di dalam Al-Quran, tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Tapi di dalam ayat ini, ma itu artinya adalah segala sesuatu, all about pokoknya. Qadam di sini apa maknanya? Dunia. Maqaddamat, kenapa ada tak marbutoh, udahlah itu bagian nahwu sorofnya. Tong dibahas liur. Kita harus memperhatikan, setiap jiwa harus memperhatikan secara lebih detail apa yang harus diperhatikan, segala sesuatu maqaddam, segala sesuatu yang pernah Allah kasih kepada kita. Qadam itu artinya adalah yang awal. Yang awal itu bimakna dunia. Semua perkara yang ada di dunia ini harus kita perhatikan secara detail. Untuk apa? Kata Allah, lighad. Li ini maknanya hanya untuk, bukan cuma untuk, tapi hanya untuk. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia itu harus kita upayakan, harus kita cermati, kita siasati supaya segala sesuatunya itu bakal bisa buat pulang besok.
Apa artinya lighot di sini? Akhirat. Kalau dalam konteks yang lebih terbatas menurut Pak Kiai Ustadzidin Hafidzuddin, maqaddam ini bisa jadi adalah yang kemarin, yang hari ini, lighot itu besok. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kemarin dan hari ini ada, dan pastikan bahwa besok jadi lebih baik setelah kita memperhatikan apa yang hari ini ada dan kemarin sudah kita lalui. Jadi kalau kata Pak Kiai, ini adalah dalil agar semua orang beriman itu mempunyai perencanaan amal day to day. Kenapa? Karena harus dipastikan semua yang kita lakukan itu lighot, bermanfaat untuk akhirat. Jadi siapa yang diperintahkan? Semua individu harus melakukan evaluasi terhadap segala sesuatu kehidupannya di dunia supaya semuanya itu bisa untuk akhirat. Gitulah kurang lebih ya skemanya. Maka kalau kita belajar di manajemen Islam, ayat ini pasti jadi dalil perencanaan, evaluasi dan perencanaan. Saya kemarin kuliah evaluasi perencanaan, dibedah ayat ini. Sehingga tidak boleh ada yang kelewat. Karena di sini kata Allah, segala sesuatu. Sehatnya kita, sakitnya kita, hartanya kita, anggota badan kita, kita punya anak, kita punya suami, semua kita punya ilmu, punya jabatan, punya harta, semua harus dievaluasi. Benar enggak pi akhiratin? Apa sih yang Allah berikan kepada kita? Banyak banget ya. Benar enggak mobil kita pi akhiratin? Benar enggak sehat kita pi akhiratin? Benar enggak rumah kita pi akhiratin? Marah kita, seneng kita, lancarnya usaha, mandeknya bisnis, solehnya anak, enggak solehnya suami, benar enggak pi akhiratin? Semuanya. Bukan yang enaknya aja, yang enggak enak tuh harus juga kita perhitungkan, benar enggak itu bisa pi akhiratin buat kita? Kemudian di ayat 16 ini Allah mewanti-wanti gini. Setelah Allah di awal ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, dikunci lagi sama Allah, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi perintah melakukan evaluasi dan unsur ini diapit oleh dua perintah, bertakwalah kepada Allah. Betapa pentingnya kita melakukan sebuah evaluasi karena perintah ini oleh Allah diapit oleh dua kalimat ittaqullah. Jarang-jarang nih Bu, ayat seperti ini jarang-jarang. Lalu kata Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui secara lebih detil, teliti. Kalau mengetahui, Allah ada menggunakan kata alim, itu mengetahui juga. Tapi kalau kata khabir, jadi kalau kata alim, kata dosen saya, kalau alim itu menunjukkan pada pengetahuan dalam skop, keluasan pengetahuan. Allah tuh mengetahui segala hal. Tapi kalau khabir itu sekuensis, kedalaman, kedetilan, spesifikasinya. Bu, di sini Allah mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detil terhadap apa yang kamu kerjakan. Hati-hati ya mengevaluasinya yang detil karena aku sangat detil. Ada yang di sini karyawan, mun karyawan mah moal ngaji wah kieu atunya. Kita kan manajer utama kita mah ya, manajer rumah tangga. Terlalu banyak profesi kita mah ya. Akuntan, dokter, perawat, chef, tukang ojek, guru les, mekanik, segala rupa.
Kalau kita dalam sebuah pekerjaan, terus ada yang mau supervisi, ini saya misalnya ya, saya di kantor di sekolah tuh, Bu Sufitar ini kita mau akreditasi. Wah, kalau akreditasi itu kan menentukan kita tuh berada di level mana kan gitu ya. Kalau mau akreditasi pokoknya namanya, semua item evaluasi borang-borangnya tuh harus disiapkan. Dulu waktu zaman saya 20 tahun yang lalu lah jadi kepala sekolah tuh kalau mau akreditasi, alah paling juga kayak begitulah pengawas mana ininya tek alah udah sing pokoknya mah kandelan we bawe di tengah-tengah nama naon we lah. Kita bisa begitu Bu kalau kita tahu si pengawas nih nggak detil. Betul nggak? Ada di atasnya aja lah di atasnya bisa begitu tuh. Tapi kalau kita tahu bahwa yang mau meriksa itu adalah orang yang sangat detil, teliti, cermat. Mau macam-macam enggak? Pasti kitanya juga akan detil. Takut yang ini keperiksa, takut yang ini keperiksa, takut yang ini keperiksa kan gitu. Ketika Allah perintahkan kepada kita, wal tanzur nafsun ma qaddamat liqat, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan periksalah, perhatikanlah, cermatilah semua yang ada di dunia ini supaya bisa masuk dalam saldo rekening akhirat kita. Tapi hati-hati ya meriksanya. Aku lebih detil loh kata Allah. Gitu. Keren banget Bu. Jadi kalau kata dosen saya gini, kalau ditanya ayat-ayat tentang pendidikan di dalam Al-Quran apa aja? Orang biasanya nyebutnya tentang surat Luqman lah gitu ya. Sesungguhnya hampir semua ayat di dalam Al-Quran itu tentang pendidikan kalau dalam kacamata saya. Ini kan tentang pendidikan Bu. Pendidikan agar kita melakukan sebuah penelitian cermat terhadap hidup kita, terhadap amal kita dengan dalil bahwa Allah akan memeriksa itu dengan detil, jangan macem-macem gitu. Jangan ngasal meriksanya karena Allah Maha teliti. Ngeri kan Bu kalau udah begitu? Nah ini perintahnya. Maka kita minimal lah gitu tiap akhir tahun rada merenung sedikit gitunya. Gimana sih hidup kita setelah berapa tahun sih ini kayaknya wajahnya wajah-wajah Lolita dah. Kebanyakan kayaknya Lolita yang jelita ya paling ini berapa ya lah. Kebanyakan Lolita sama Bu saya juga Lolita saya 56 tahun. Tahun lolos. Udah umur segini tuh kemarin kita gimana sih? Sholat kita, sudahkah kita merasakan sholat itu yang nikmat banget gitu? Karena ngerti artinya, karena ngerti maknanya, terus ngebayangin pertemuan dengan Allah, nah sampai pegel tuh gak kerasa. Enggak, saya mah kerasa kene pegel tidak. Masih enggak kita merasa, kadang-kadang kan kita suka gini Bu, kalau azan, geus adan deui gini, asa kakarek tadi lohor teh gitu. Asik gitu Bu. Ya Allah, kata Allah teh lo dipanggil sama gue malah bilang begitu. Tahajud kita kemarin gimana, hati kita kemarin gimana, adab kita, tetangga kita, kita sama anak, kita sama suami, sama orang tua, sama alam. Kenapa Bu Sufi sama alam? Dah kita teh masih banyak hutang atuh sama Allah teh terkait dengan alam. Perintahnya apa kata Allah? La tufsidu fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sampah kita larinya kemana? Jangan-jangan sampah kita tuh yang bikin repot banyak orang. Belum bisa milah sampah aja itu dosa sosial menurut saya. Sampai sekarang tuh ya Allah udah dipisah-pisah, diabruk-abruk sama tukang sampah gitu ya. Padahal harusnya sampah itu urusan kita.
Ketika kita belum punya belum punya kontribusi dalam menyegarkan alam ini dengan bercocok tanam, padahal kata Rasul, kalau kamu tahu besok kiamat, di tanganmu ada biji kurma, tanam kata Rasul. Jika kalau semua umat Islam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul, Menteri Lingkungan Hidup tengah nangahning dia udah gegeber gitu ya, udah. Nggak buang sampah sembarangan, sampahnya diolah sendiri, yang recycle di recycle. Sekarang tuh masalah sampah tuh luar biasa Bu ya. Sekarang sampah terbesar dunia Ibu tahu apa? Pakaian. Sekarang ada kampanye, apa istilahnya tuh? Jadi baju tuh nggak banyak-banyak. Karena sekarang industri tekstil udah sangat luar biasa. Saya waktu ada bencana Cianjur, iya, Salimah kan menampung bantuan, rata-rata orang mau cuci gudang, bersihin lemari, nyortirin isi lemari. Itu pas kita bawa ke sana, ya Allah berkarung-karung dan ternyata di sana Bu, di tempat bencananya itu ada satu rumah isinya baju bekas. Sampai meluber-luber ke terasnya, wah kok injek-injek. Jadi akhirnya Bu nanti kesini lagi jangan bawa baju ya, akhirnya saya ganti Bu, nggak bawa baju, bawa mukena sama sarung, wah rebutan mereka. Itu sampah dunia tuh sekarang sedang menjadi bahasan. Kita evaluasi. Ya sok we, orang di lomari kerudungnya sabaraha puluh. Da unggal ganti mode pasti beli ya tuh. Bu Supi mah tara beli. Bu Supi mah semua baju dan kerudungnya merek Casio. Kata saya ke suami, Abi di Al-Baqarah 133 suami teh wajib memberi baju, makanan, sama rumah. Si Abi mah tara ngebeliin baju, gimana mau beliin baju, baju ibu udah numpuk, seragam kantor aja ada berapa? Seragam Salimah, seragam Majlis Taklim, wah udah pokoknya. Dievaluasi Bu. Kita ke anak gimana, Al-Quran kita gimana, tahajud kita gimana, ridhonya kita pada takdir Allah gimana, sabarnya kita, syukurnya kita, istiqomahnya kita. Itu tidak panjang kali lebar sama dengan luas. Jika nanti kalau dievaluasinya Bu. Nanti setelah dievaluasi baru kita membuat perencanaan. Karena evaluasi itu bukan sekedar evaluasi ambeh kita tahu apa jeleknya kita. Setelah evaluasi itu ada 3 amalan yang harus kita lakukan. Kalau kita evaluasi secara garis besar lah ya. Ya insya Allah lah hidup kita teh bahagia kan Bu? Bahagia enggak Bu? Nah hamil itu kompak, bahagia enggak Bu? Bahagia lah ya. Whatever kejadian di dalam hidup kita apa, overall kita tuh bahagia lah sok gitu ya. Kemarin saya dapat musibah, menantu saya yang alumni sini tuh keguguran. Wah saya teh padahal udah seneng ya, cucu saya teh udah mau 6 tahun ngan hiji Bu. Batur udah 5, udah 7, saya baru 1, padahal anak yang udah nikah 3. Hamil ceritanya, qadarullah keguguran. Janinnya enggak berkembang. Mau sedih gimana? Ya, enggak ada yang punya skenario. Ya tapi menantu saya kan anak pertama, cucu dari pihak pisan saya pertama. Saya bilang nak, sedih pasti. Sakit kan sekarang mah keguguran teh gitu ya, dimasukin dulu obat, terus jadi mules katanya diluruhin dulu di dalam terus disedot gitu kan. Pokoknya mah kebayang lah, saya mah belum pernah soal keguguran alhamdulillah. Tapi kan saya bilang alhamdulillah diketahui cepat. Hari ini ketahuan detak nadinya melemah, besok di USG ternyata sudah enggak ada detak nadi, besoknya langsung dikuret. Alhamdulillah ada perawatnya, ada obatnya, ada alat-alatnya, ada transportasinya, ada BPJS, ada yang nganterin, ada yang ngurus. Alhamdulillah. Saya tulis semua yang alhamdulillah. Lalu kata menantu saya gini, iya ya Bu,
Berarti sakitnya, rasa sakit dan rasa sedih ini belum ada apa-apanya. Iya. Belum lagi rasa sakit dan rasa sedih itu sudah Allah siapkan pahalanya. Iya kan? Pasti. Setiap kemalangan, kesedihan, kesusahan di dunia, kalau kita ridho, Allah ganti dengan pahala. Kata saya, jadi mana yang mau kita tangisi? Akhirnya semuanya kita alhamdulillah. Keluarlah quote of the day. Apa quote of the day-nya? Syukur tertinggi adalah ketika kita menemukan hamdalah dalam musibah. Caileh, cakep banget dah. Pasang tuh Bu status quote of the day. Jadi kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah sampai kita bisa menemukan kata hamdalah dalam musibah. Sampai kita berterima kasih kepada orang yang menyebabkan kemalangan kita. Seandainya kita tahu kalau ada orang yang menzolimi kita, lalu kita sabar, kita ridho, nanti Allah balas, nanti pas kita lihat tuh, ternyata sebesar itu pahalanya ya Allah, terima kasih udah ngezolimin saya, bisa begitu tuh. Benar. Misalnya ada perempuan disakiti sama suaminya, diceraikan sama suami, terus ketemu dengan suami yang lebih baik, lebih ganteng, lebih soleh, lebih kaya gitu. Terima kasih ya sudah selingkuhin saya, kan bisa begitu. Iya kan Bu? Saya pernah kehilangan motor, seperangkat alat motor pokoknya Bu. Zaman awal-awal nikah bisa ngeredit barang, ngeredit motor 3 tahun lunas, seminggu kemudian ini ada yang maling. Sama helmnya, sama jas hujannya, sama sepatunya. Kata suami saya, kenapa kagak ngetok pintu ya? Pak mau ngambil STNK gitu. Kata suami saya, udah gak apa-apa, anggap aja itu Allah membebaskan hisab kita. Nanti diganti insya Allah. Bener. Ternyata ada yang kasihan jamaah kepada saya. Bu Sufi mau mengurangi hisab saya enggak? Hah? Maksudnya apa? Saya bilang gitu. Saya teh punya motor jarang dipakai, mobilnya tilu. Jadi mobilnya tilu, dia punya motor jarang dipakai, cuma dipakai di komplek Cina kalau ke warung gitu. Udah buat Bu Sufi aja, mau kata saya teh enggak mau. Dipinjemin, nggak mau nanti kalau tabrakan, kalau hilang, nggak apa-apa pokoknya mau tabrakan, mau hilang pokoknya bebas resiko. Ya sok atuh, dipakai sama saya tuh Bu. Ada lagi ternyata yang ingin ke suami saya, jadi 2 tuh, makasih ya maling udah ngambil motor saya, jadi saya dapat 2. Kalau nggak dimaling kan saya nggak dapat 2 motor dikasih sama orang, alhamdulillah. Maka kalau kita sadar bahwa overall secara keseluruhan hidup kita tuh bahagia, bahagialah masing kita susah, kita punya 2 mata kan di surat Al-Balad gitu ya. Alam naj'allahu ainain, kan kamu teh udah aku kasih 2 mata. Sok mun misalnya aya nu sedih gitu ya. Naon sih ka sedih urang teh Bu, gaduh masalah naon Bu? Mau wajah-wajah bahagia emang kagak punya masalah ya? Suami saya kena PHK Bu Sufi, anak saya sakit, dagang saya nggak laku, ditagih kontrakan, udah dihandle semua sama Allah. Tapi matanya diambil dua-duanya, mau nggak? Udah mau enudekeun atuh, nggak akan ada yang mau, iya kan? Saya teh meni hidup teh kayak gini-gini aja nggak kayak orang, rumah ngontrak, bilik, gini-gini, sok Allah dikasih gedong. Tapi 2 matanya diambil, mulutnya dikunci. Mau? Jadi seberapa sedih pun, seberapa berat pun masalah kita, secara keseluruhan kita tuh bahagia. Lebih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita sedang evaluasi nih, setelah evaluasi itu ada 3 yang harus kita lakukan. Ini belum masuk ke 3 golongan Bu ya. Kayak 3 golongan nama terakhir. Karena harus nyambung dulu dari sini masalahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini whiteboard kan cuman bagus banget ya. Yang pertama adalah tasbih.
Yang kedua tahmid. Oh mohon. Yang ketiga adalah istighfar. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tasbih, yang kedua adalah tahmid, yang ketiga istighfar. Dalilnya apa? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Allah, kalau kamu bertemu dengan kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan, maka 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama bertasbih. Kenapa bertasbih? Karena boleh jadi di dalam hidup kita tuh ada yang kurang-kurang dikit Bu ya. Maka kalau ada yang kurang tidak boleh nyalahin Allah, tetap harus mensucikan Allah. Bu, kenapa enggak wakaf Bu? Itu gara-gara Allah mentakdirkan saya jadi orang miskin, jadi saya nggak bisa wakaf. Gak boleh. Karena Allah itu maha suci. Suci dari kekurangan, suci dari kekeliruan, suci dari kesalahan, suci. Jadi kalau dalam evaluasi kita menemukan ada yang kurang, sholat mah sholat kita teh, tapi rawatib mah tara misalnya gitu ya. Gak boleh tuh kita, habis saya teh meni sibuk pisan Bu Sufi, anaknya dikasih banyak, jadi saya teh mau sholat sunat nih hararese. Gak boleh. Kalau kita mensucikan Allah, kita pasti akan bisa memuji Allah. Sebaliknya kalau kita tidak mensucikan Allah, kita nggak akan bisa memuji Allah. Saya suka kasih ilustrasi begini. Misalnya nih, kita jalan-jalan ke butik. Di mana sih butik yang paling mahal? Saya nggak pernah ke butik masalahnya. Kalau butek sih saya iya. Ke Sogo misalnya gitu ya, bukan Sogo jongkok ya. Ada butik, bajunya bagus, dari jauh kita udah lihat, ini gamis keren banget gitu. Pas kita deketin, kita tarik gitu, ternyata bolong di sini robekan. Beli gak sama itu? Jadi mau muji gak? Ngaleos dah pasti kita ya, ngaleos tahu? Ih bagus banget. Sombek. Kan gitu tuh pasti kan gitu. Begitu kita menemukan kekurangan dalam diri Allah, kita gak akan muji Allah. Maka sekali-kali jangan kaitkan kekurangan hidup kita dengan Allah. Gak boleh. Maka ketika fasabbih bihamdi rabbik. Ketika kita mensucikan Allah, kita akan bisa memuji Allah. Kalau kita menemukan kebaikan di dalam hidup kita, alhamdulillah Bu Sufi, tahun kemarin saya teh tiap bulan hatam sekali. Karena kata Rasul minimal hatam itu adalah sekali sebulan. Halo? Kenapa pada termenung? Ada sahabat bertanya, ya Rasul, saya teh harus menghatamkan Al-Quran teh berapa lama sih, kata sahabat itu. 1 bulan. Tapi saya mah bisa lebih cepat 7 hari. Bisa lebih cepat 5 hari. Bisa lebih cepat 3 hari. Stop. Kecuali Ramadan. Ramadan mah mau hatam sehari 2 kali, 3 kali juga boleh. Alhamdulillah saya mah tahun kemarin teh hatam tiap bulan ditambah 10 kali selama Ramadan. Misalnya gitu ya, ada? Ada lah insya Allah ngan tawadu jara rempe. Ketika kita menemukan itu maka alhamdulillah. Gak ada tuh cerita, gue gitu loh. Gak ada. Karena antara hamdalah tahadus binimah itu beti-beti Bu. Antara hamdalah dengan kita somse itu beti-beti. Beda tipis. Kalau lagi umroh tuh ya, lagi umroh, lagi haji gitu. Kan suka ada apalagi sekarang kan pakai nusuk ya mau ke mana?
mau ke makam Rasul teh. Ada jamaah cerita, ya Allah saya mah ya gak kebagian, pas bagian saya pas ditutup, cerita. Temen yang satu, saya mah alhamdulillah ada dapet tadi temen gampang pisan ke sana teh. Coba antara alhamdulillah sama bilang gue gitu loh gitu. Beti banget kan Bu, beda banget, bedanya tuh tipis banget gitu. Hati-hati. Anak saya mah meni susah banget diajak hafalan teh. Gitu. Kenapa ya anak saya mah enggak ada alhamdulillah kalau disuruh hafalan teh langsung hafalannya sehalaman sehari. Puji Allah. Enggak ada karena kita. Nanti saya bahas di 3 golongan. Yang ketiga, kalau kita menemukan yang salah, tadi kita menemukan yang kurang, jangan salahin Allah. Kita menemukan yang sukses, yang berhasil, puji Allah. Pada saat kita menemukan kesalahan, kekeliruan, dosa kita, maksiat kita, maka beristighfarlah kepada Allah. Dah. Nyambung enggak? Kan pasti kalau kita melakukan evaluasi, 3 hal ini yang akan kita temukan. Iya kan? Sesuatu yang ya udah gak jelek-jelek banget, tapi gak bagus-bagus juga. Nah itu sesuatu yang kurang sempurna gitu kan. Jadi udah Bu, udah mengevaluasi belum? Kita itu tidak terbiasa melakukan evaluasi serius sih emang Bu ya. Apalagi kalau ini mah pengalaman saya nya. Kalau mau ngobrol sama suami, menihara rese dah. Ayo biah orang mutabaah yuk gitu. Gimana tahun kemarin teh? Ya gitu lah, alhamdulillah ala kulli hal. Setelah kita melakukan evaluasi, maka di awal tahun kita harus melakukan perencanaan. Di tahun itu, di tahun 1446 tuh ada kalender ibadah apa sih? Saum sunahnya mau gimana? Aduh kemarin mas saya nggak kuat, Bu Sufi kalau saum sunah Senin Kamis terus-terusan teh, saya mau ambil ayamul bid weh. Tapi pernah dicobaan ayamul bid ternyata 3 hari berturut-turut teh beratnya. Saya mau mengambil tanggal 15, nah tahun iya mah sok. Paling tidak ada yang direncanakan, tandain tuh tanggalnya. Tahun ini kita mau kurban apa ya Pak? Mau embe atau mau sapi? Sapi atunya banyak. Nyasok we berarti si mama tong meuli skincare setahun tah. Kan kata Allah di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat dari Allah, dari Tuhanmu, cing atuh ditunjukkan, kata Allah gitu kan. Kurban itu salah satu kita untuk menunjukkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Inna a'tayna kal kautsar, kan gitu ya. Udah aku beli nikmat tuh yang banyak. Nah kalendernya tuh harus ditentukan dari sekarang tuh. Kalau kita menentukan tahun ini pengen kurban sapi, berarti kita mesti, berarti sebulan kita harus nabung 2 juta ya Pak ya. Dari mana ya, kemarin kan kita nabung cuma 1 juta, 2 juta dari mana nguranginnya ya. Mau dikurangin anggaran yang ada atau kayaknya mama harus jualan cilok deh gitu, jualan tuh. Itu serius membuat perencanaan. Tahun ini mau nambah hafalan berapa surat ya, berapa juz ya. Tong juz al-puqat deui, juz al-puqat deui atuh Ibu. Oh nambah 1 juz aja lah, gak usah banyak-banyak. 1 juz teh berarti 20 halaman. Nah 20 halaman teh berarti sehari lamun satahun 360 taruh 400 setengah halaman. Enggak setengah halaman, 1/4 halaman sehari misalnya gitu. Sok tulis 1/4 halaman sehari, itu teh mau kapan ngapalinnya? Sedetil itu Bu Sufi, iya emang riut sih Bu, saya riut bikin jadwalnya. Tapi ya udah bismillah aja lah, bikin aja dulu. Walaupun kadang-kadang pas akhir tahun, kia keneh wae gini gitu, udah bismillah aja. Kalau kita udah bikin perencanaan amal-amal soleh tadi tuh, terus kita meninggal di tengah-tengah, maka pahala argonya jalan terus sampai akhir tahun.
Keren banget gak Bu? Keren kan? Tahajud kita mau gimana? Ika saya mau alhamdulillah 11 rakaat tiap hari 7 hari dalam sepekan. Tapi nganti 10 menit. Oh sekarang mas 11 rakaat mau 2 jam berarti bacaannya harus lebih panjang. Kemarin mas saya sedekah teh nungguan Jumat berkah Bu Sufi, tadi kalau panitianya nge-WA. Sekarang mas saya pengen sedekah subuh tiap hari. Gimana caranya? Saya mau nggak ke masjid? Gampang, catat nomor yayasan Bu Sufi, M-Banking tiap hari setelah ibu sholat subuh sebelum ngapa-ngapain buka dulu M-Banking 10.000 mual ditolak Bu tiap harinya. Itu tuh kayak yang gampang Bu, tapi istiqomahnya susah. Ini mas saya ya, kalau ibu mah enggak lah insya Allah. Ada aja lupanya tiba-tiba udah siang, aduh belum sekedar subuh. Aduh lewat tuh doa para malaikat ya di subuh hari. Ditulis, kemarin mas saya tesok ayam manyuna ke suami teh, ayah nama moal mau senyum terus. Nanti kalau si bapak marah teh sekarang mah moal dipolototan rek disun weh heula. Kan itu bagian dari evaluasi Bu. Apalagi udah tua gini, sok iraha terakhir seserian yang si bapak. Kata Rasul, kalau ada waktu yang terlewat dari zikir kepada Allah itu waktu sia-sia. Kecuali bercandaria dengan keluarga. Sekarang anak-anak tuh banyak yang kehilangan itu semua. Barang mahal. Jadi kata Bu Eli, saya pernah jelaskan ya apa pengertian umun. Umun tuh tempat berpulang artinya. Ibu tuh kan bahasa Arabnya umun ya. Umun tuh artinya tempat berpulang. Nah anak-anak sekarang tuh kenapa banyak yang bunuh diri? Karena ketika mereka punya masalah mereka nggak membayangkan bahwa ibu adalah jalan terakhir. Kenapa? Salah satunya ya penyebabnya. Karena mereka tidak punya memori, kalau mereka sedih, galau dan lain sebagainya, ibu yang akan menyelesaikan. Itu karena katanya, kata Bu Eli Risman secara ilmiah ya, sekarang tuh banyak anak-anak yang udah enggak ASI full 2 tahun. Banyak anak-anak yang susu formula itu ngaruh. Karena kalau anak nih, bayi nih ya bayi, nangis, lapar, ngompol, digigit semut, digigit serangga, pokoknya hidupnya tidak nyaman saat itu. Begitu dipeluk ibunya, wol, cup. Begitu diwawalkan langsung jep, kan gitu. Nanti itu akan terbentuk, itu kan berulang-ulang tuh Bu, selama 2 tahun tuh bisa ribuan kali. Maka akan ada di otak anak-anak itu, kalau hidup saya nggak nyaman, bau tubuh inilah yang akan menyelesaikannya. Kalau hidup saya ada masalah, dekapan inilah yang akan menenangkannya. Nah itu tuh anak-anak sekarang nggak ada. Maka kembali ke konsep umun seperti apa. Nah ini pembukaannya Bu, ini pembukaannya. Jadi diperintahkan kita untuk mengevaluasi supaya semua hidup di dunia kita itu bisa dibawa pulang ke akhirat besok. Maka ketika proses evaluasi menemukan kekurangan, bertasbihlah, jangan menyalahkan Allah, sucikan Allah dari segala kekurangan. Kalau kita menemukan kebaikan, hamdalah, dan kalau kita menemukan maksiat, dosa, kekurangan kita, kesalahan kita, beristighfarlah. Nah, sekarang evaluasi yang agak seriusnya. Kalau kemarin kita hidup seperti itu, besok pengennya lebih baik atau sama? Lebih baik kan ya Bu? Ima susuganan we nya. Ikhtiar. Bismillah.
Oh emang ini spidolnya cakep banget nih kayaknya. Masya Allah. Dah Bu, apa-apa deh, dengerin saya aja kalau gitu. Bu, sekarang kita buka surat Fatir ayat 32. Sebelum ke 32, 29 dulu deh, 29, 30. Dari situ mulainya maksud saya. Kan dalam proses evaluasi itu mungkin kita tuh akan menemukan ya Allah saya teh meni kieu-kieu wae atau saya tuh gini-gini aja dari tahun ke tahun gitu ya Bu ya. Gak usah khawatir kata Allah. Ketika kita yatlunal kitab di ayat 29 surat Fatir surat ke-30 surat ke-35 Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, tapi membaca di sini bukan yaqra'u ya Bu, tapi yatslu. Apa bedanya? Nih, kaseneng Bu Sufi tah ngabeda-bedakeun kata. Biar kita paham maknanya apa. Kan sebetulnya bisa ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Itu menggunakan kata qara'a. Itu artinya membaca. Qara'a itu artinya membaca sama. Qara'a. Iqra kalau kita dengar ya. Ini membaca. Tapi kalau Allah menggunakan kata yatlu itu artinya ada proses membaca dan mengikuti apa yang dibacanya. Tuh. Kita nih membaca Al-Quran kan senantiasa berproses untuk mengamalkannya kan. Tapi ada salahna, ada kelirunya gitu ya. Lalu orang yang membaca Al-Quran wa aqamus shalah dan orang yang menegakkan salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah dan yang berinfak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Syaratnya satu, apa syaratnya? Syaratnya itu yarjuna tijarotan. Dia mengharapkan tijaroh bisnis dengan Allah. Maka kata Allah lan tabur pasti tidak akan pernah rugi. Lan itu beda dengan lam, lama, artinya mah tidak. Tapi kalau lan itu artinya tidak akan pernah dimanapun, siapapun, kapanpun itu artinya lan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah orang Nasara, orang Yahudi ridho sama kita sampai kita mengikuti gaya hidup mereka. Tidak akan pernah, mau di belahan bumi manapun, mau abad kapanpun, orang Nasrani dan orang Yahudi enggak akan ridho sama kita. Itu makna lan. Jadi kalau kita sholat, kita tilawah Al-Quran, kita bersedekah hanya berharap bisnis dengan Allah, gak akan pernah rugi kata Allah. Walaupun misalnya sholat kita tuh masih ingat HP ketelingsut di mana, sedekah kita masih pilih-pilih, kalau ada duit 70.000, 50.000 sama 20 ribuan yang mau dimasukin keropak yang mana? Kalau ada 80.000, 50, 20, 10. 85.000, 50, 20, 10, 5.000. Entaran kalau ada 87.500 yang dimasukin 500. Pelit banget. Kadang-kadang tilawah kita juga ya Allah masih banyak yang salah. Saya ini tiap pagi nyetor sama anak saya Bu, 2 halaman doang. Bukan nyetor hafalan, gaya sehari 2 halaman. Nyetor bacaan, saya talaki bacaannya teh dengerinnya. Itu mau hatam teh hatam lama banget 2 halaman sehari.
Ibu, itu lidahnya jangan terlalu diangkat. Itu kurang maju, itu kurang hames, itu kurang rohoha. Wah, mana yang liur. Udah we belajar we Bu. Saya kemarin salah ikhfa menghadapi huruf fa. Kemarin pagi apa yang kenanya? Yahtasu. Bukan yahtasu Ibu, yahtasu. Alah. Cucu saya ikut-ikutan. Manyun jeda. Tilawah kita banyak otak-atiknya Bu. Padahal bacaan kita tuh harus bersanad kan. Harus nyambung, benar gak sih Al-Fatihah kita? Harus merasa benar atau harus dibenarkan? Dibenarkan oleh siapa? Oleh orang yang oleh gurunya udah dibenarkan, gurunya ke gurunya lagi terus nyambung sampai ke Rasul, itu namanya sanad. Saya tuh dalam proses itu doang. Saya pernah ikut pelatihan sama Syekh Hanofa Maulana 10 hari dari ba'da tahajud sampai jam 10 malam, 10 hari. Hari ketiga saya angkat tangan, start, nyerah. Gak apa-apa Bu, Ibu dengerin aja, pokoknya Ibu duduk aja. Saya peserta paling tua, Ibu duduk aja. Terserah Allah. Menyimpan ilmu di dada para murid itu bagian Allah, bukan bagian guru, bukan bagian murid. Ibu duduk aja. Begitu hari ke-10, Ustaz bisa nambah gak 10 hari lagi? Dapat apa saya Bu? Telulus. Al-Fatihah nggak lulus, Hijaiyah nggak lulus, baru saya ikut pelatihan lagi 2 kali, 2 malam 3 hari, saya baru lulus Al-Fatihah sama alif sama sampai ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada udara yang masuk ke hidung. Mana saya bingung, asaan geus bener kata saya. Ihdinas siratal mustaqim. Jebret. Salah yang mana sih? Itu na atau na? Ihdina. Kan kita ke bawah monyong sama sod Bu. Jadi ihdinas nas. Harusnya kan ihdinasi. Udah pernah dicek up? Anak saya ini tahadus binikmah ya. Anak saya alhamdulillah lulusan Mesir hafiz Quran. Beliau sudah lulus sanadnya, punya sanad tahsin dari beberapa jalur, dari beberapa riwayat. Bacaan Qurannya dari 10 riwayat dia sudah pernah nyetor dengan 5 riwayat. Jadi pas saya nyetor alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kan kita gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu kan sampai itu. Enggak Ibu riwayat Hamas bukan begitu. Ibu mau nyetor riwayat Hamas, riwayat naon ya lah pokoknya Ibu mah kitu baca. Enggak, kita setorannya riwayat Hamas ya. Jadi kalau riwayat Hamas enggak berhenti di situ. Kan tah. Tapi Bu, kalau kita melihat begitu tuh kita akhirnya jadi kecewa terus kan. Selama tijarotan dengan Allah, yarjuna tijarotan dengan Allah, enggak akan rugi kita Bu. Enggak akan rugi. Liwafiyahum ujurahum, biar aku yang melengkapi pahala kamu. Bukan bagusnya tilawah kamu kata Allah. Bukan husunya sholat kamu. Bukan banyaknya sedekah kamu, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, dan aku tambahkan karunia kepadamu karena aku yang menambahkan. Baru tarada tenang punya. Lalu kata Allah di ujungnya innahu ghafurun syakur, karena Allah Maha Pengampun. Bisa jadi Al-Fatihah kita enggak benar kan, kalau nurutin teori fikih mah Bu, kalau Ibu bacaannya Al-Fatihah enggak benar, sholatnya henteu sah. Kabayang tuh kita saumur-umur eta sholat teh sah. Engke teh catatanana hilang semua kalau Allah pakai rumus matematikanya. Tapi kan kata Allah, aku Maha Pengampun, asal kita nawe gede rasa.
Asal kitanya aja tahu diri, maka kalau kita tilawah begitu nutup Al-Quran, kita mah bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah dulu. Iya kan Bu? Karena hampir pasti, saya mah yakin kalau saya tilawah hampir pasti ada yang salah. Kadang-kadang kan kemarin saya kena, sinus saya kena, jadi kalau tilawah tuh pagi-pagi saya harus sambil jalan-jalan, tengah rumah tuh sambil jalan-jalan. Enggak lagi talaki tuh sama anak saya, tapi udah kedengeran merenya ku anak saya teh. Koreksi deh. Teteh udah deh cicing deh, ibu orang tilawah jadi teh angges-angges. Karena Allah Maha Pengampun kesalahan-kesalahan kita, selama kita beristighfar kepada Allah, selama kita merasa bahwa kita salah, Allah ampuni. Tapi Allah bukan cuma Maha Pengampun, Allah juga Maha mensyukuri, ya Allah. Nih, kalau ada cucu ibu, bawa ke ibu, Eyang, ini bunga cantik buat Eyang. Padahal bunga jawer kotok misalnya. Diambuan ge bau gitu ya. Ibu mau bilang gimana? Kan kita mau bilang, Masya Allah bagus banget bunganya, terima kasih. Kan gitu ya. Ibu tahu gak itu bunga murah? Lain murah deh hargaan. Orang cucu kita ketika di pinggir jalan, tapi kita akan bilang apa? Terima kasih, Allah tuh begitu. Ya Allah ini tilawah saya yang masih banyak salah, ya Allah ini sholat saya yang masih belum khusyuk. Ya Allah ini wakaf sedekah saya yang masih receh. Allah Maha mensyukuri. Terus aja beramal, setelah kita evaluasi terus aja beramal. Tapi kita harus jadi hamba yang tahu diri. Jangan da Allah lagi Maha Pengampun. Keun wetong dibenerkeun gitu. Jangan. Kalau cucu bilang, kalau anak kita atau cucu kita bilang, cucu saya tuh nggak bisa bilang coklat. Colkat. Cita-cita, aku tadi dapat coklat tahu. Hanin, coklat. Coklat. Baca apa dia ya, bacaan rukunya pokoknya ada yang salah aja. Tapi kan kita senyum aja kan Bu? Iya kan? Kita nggak bilang, kamu teh coklat, ngomong gitu aja nggak bisa. Kan kita nggak begitu. Tapi begitu kemarin anak cucu saya bilang, jidah, sekarang Hanin bisa bilang coklat. Bahagia nggak kita? Waktu salah ngomong nih, kita marahin nggak? Tapi begitu dia benar, kita seneng banget kan? Itu teh kita yang rasa Rahman Rahimnya segede kuku gente. Kebayang nggak Allah? Ngelihat kita ihdinas sirotol mustaqim, meureun Allah teh senyum, eta teh sod nyain sin gitu. Ya kan Bu? Allah teh meureun senyum aja ngeliatin kita, eta anu pengen berhasil, kayak cucu saya tuh pernah di nama wudhu sendiri gitunya, terus sholat bari jeung salah gerakan sholat teh, kan sama saya teh diliatin aja sambil senyum gitu kan. Kebayang gak Allah tuh ngeliatin kita dalam proses belajar tuh kayak begitu. Jadi gak usah putus asa. Pokoknya mah indah Al-Quran teh Bu. Saya pertama ketemu ayat ini teh rada ngahuleng. Kenapa Allah tuh Maha mensyukuri, kan harusnya yang bersyukur teh kitanya. Sing horeng ternyata mensyukuri sesederhana apapun penghambaan seorang hamba kepadanya, Allah akan mengapresiasi. Pokoknya mah asik lah. Lanjut ya, nah lanjutnya kayak 32 aja langsung. Summa aurasnal kitab. Sampai jam berapa sih? Jam 1 lo jual gua beli ya. Sampai jam berapa Bu? 10:30. Oh iya, saya sampai 10:30 aja ya. Nanti setelah itu kita tanya. Saya yang bertanya, Ibu yang menjawab.
Allah kami wariskan Alkitab Al-Quran. Allah wariskan Al-Quran itu. Alladzina istofaina min ibadina, kata Allah. Aku wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang terpilih min ibadina, di antara hamba-hambaku. Ibu sudah dapat Al-Quran? Punya? Bisa baca terjemahannya. Allah sudah mewariskan Al-Quran itu kepada kita karena kita ini hamba pilihan Allah. Apa makna istofaina? Ibu pernah dengar ya Rabbi bil Mustafa? Udah gak usah terusin. Giliran ayat tadi gak disambung. Siapa Al-Mustafa di situ? Halo? Siapa Mustafa di situ? Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana. Ya Allah bil Mustafa, dengan berkahnya Al-Mustafa, baligh maqasidana, sampaikanlah semua tujuan kami, cita-cita kami ya Allah. Siapa Mustafa di situ? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bisa mencapai semua ini karena ada Rasul. Kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang wajib, mana yang sunnah karena ada Rasul. Rasul itu disebut Al-Mustafa. Artinya apa? Halo? Eta nazom geus apal ti irhabwa. Sampai Bu Sufi ngeluarin sekata ibu langsung mau ngelanjutin sampai selesai. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana faghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Arah apa kan? Sejak kapan tuh apal? Udah bertahun-tahun ditanya terjemahan Mustafa teh naon? Sanes kentang, sanes. Al-Mustafa itu artinya yang terpilih. Nabi Rasul itu ratusan. Dipilih oleh Allah ada 25. Dari 25 dipilih lagi 5. Dari 5 itu penghulu dari yang 5 itu adalah Rasulullah SAW. Siapa di sini alladzina istofaina min ibadina? Adalah orang yang diwariskan Al-Quran kepadanya. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang terpilih di antara hamba-hamba Allah. Masya Allah. Istofa itu begini Bu. Saya sering ngasih contohnya begini. Kalau petani nih ya, panen tomat misalnya gitu. Mau Iyang ke pasar induk, Iyang tuh apa? Ya mau ngejual, mau ngangkut tuh hasil panennya ke pasar induk. Dipilihan nggak tomatnya? Dipilihan kan? Kalau ada yang busuk, anu petot, anu apa gitu kan? Tahu petot? Ya gitu lah pokoknya mah. Nyampe ke pasar induk tuh sama tukang dagang pas mau digelar, dipilihin lagi gak? Pilihin lagi. Dateng tukang sayur, mau jualan nih ke komplek kita, dia beli di pasar induk, milih gak? Pas ibu beli ke tukang sayur, milih gak? Disimpan sama ibu di tempat bumbu tuh ya tomat, mau dipakai, dipilih lagi gak? Maka yang ibu pilih kemudian ibu ambil untuk bikin sambal itu adalah tomat yang istofa. Paham Bu? Kita ini adalah hamba Allah di antara sekian miliar hamba. Tapi kita dipilih oleh Allah tercipta sebagai manusia. Kita enggak dipilih oleh Allah jadi batu, jadi tanaman, jadi gunung, jadi air. Enggak.
Allah memilih menciptakan kita sebagai manusia. Satu. Di antara sekian miliar manusia yang Allah takdirkan sebagai manusia, Allah pilih kita lahir sebagai seorang muslim. Di antara sekian miliar muslim, Allah pilih kita mendapat hidayah bisa baca Quran. Di antara sekian yang bisa baca Quran, Allah pilih kita untuk mau tadabur, mau taklim. Di antara sekian yang Allah pilih taklim, Allah pilih kita untuk taklimnya serius, tenundutan, tebelang bentong. Kita nih pilihan. Jadi kalau kita pilihan, performanya kira-kira gimana? Tadi tuh tomat, kira-kira yang di keranjang tukang sayur dengan yang di keranjang ibu akan ada beda gak? Bisa jadi di keranjang pasar induk mah ada yang busuk, ada yang itu kan Bu. Tapi kalau udah terpilih, udah siap tuh dibikin sambal, pakai bumbu, pakai apa segala macam. Karena sudah terpilih. Kita nih hamba pilihan, Masya Allah. Nyadar gak? Nyadar gak Bu? Kita kadang gak nyadar. Kita nih hamba pilihan Allah. Coba perhatikan. Alladzina istofaina min ibadina, kata Allah. Tapi sayangnya hamba pilihan ini Allah kategorikan jadi 3 golongan. Pertama kata Allah, faminhum, di antara hamba-hamba terpilih itu ada orang yang zalimul li nafsih. Dia zalim pada dirinya sendiri. Udah dipilih sama Allah sebagai manusia, sebagai muslim, diturunin Al-Quran, bisa bacanya, bisa belinya. Tapi Al-Quran itu tidak membuat dia selamat ke surga, bahkan dia masih lebih banyak dosa daripada amal salehnya. Itu orang zalim pada dirinya sendiri. Itu mah kayak begini, Bu, Ibu mau ke Jogja, biar nyampe selamat ya, ini mobilnya, ini supirnya, ini bensinnya, ini uang jajannya, ini petanya. Nggak mau ah, saya mau pengen jalan kaki aja. Gak mau ngambil peta, gak mau ngambil mobil, gak mau ngambil supir, gak mau terima uang bensin dan seterusnya. Ibarat begitulah Bu. Kira-kira pasti selamat gak nyampe ke Jogja? Belum tentu, tapi kalau kita udah mengikuti Allah pasti kita akan selamat. Jadi kalau Allah wariskan Al-Quran kepada kita lalu membuat kita masuk neraka, itu kan zalim pada diri sendiri namanya gitu. Ini yang kedua. Nanti saya rinci, saya jelaskan dulu 3 golongan ini. Wa minhum, kata Allah, dan di antara mereka, siapa tadi mereka? Orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba Allah. Yang kedua adalah muqtasidun. Apa Bu? Muqtasidun ini adalah pertengahan. Kalau yang tadi yang zalim kepada diri sendiri lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Kalau muqtasidun ini ya tengah-tengah lah gitu. Ngagejlik kana pahala henteu, ngagejlik kana dosa henteu. Imbang aja gitu. Di dalam sebuah penjelasan tafsir saya mendapat penjelasan orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang menjalankan agama itu ya yang penting mah yang wajib-wajib aja lah ya. Standar lah. Penting mah teu dosa. Padahal teu dosanya itu belum tentu. Kalau kita melakukan yang wajib-wajib aja, terus kita merasa aman meren gitu. Belum kehapus sama riaknya, sama sum'ahnya, sama ghibahnya, sama murukusununya. Murukusunu teh naon? Grundel. Kan kadang-kadang suka gerundel, ya Allah kenapa saya dapat ujian ini teh ya Allah. Itu tuh kan gak ridho sama takdir Allah kayak begitu tuh. Kenapa bukan orang lain aja ya Allah, sotoy lo kata Allah. Ini muqtasidun, yang mengamalkan agama tuh ya sahayuna we lah.
Tong fanatik-fanatik teuing Bu Sufi biasa we atuh kayak gitulah. Jadi dia masih mungkin melakukan dosa, tapi dosanya tidak lebih banyak daripada amal solehnya gitulah. Kenapa dia masih melakukan dosa? Padahal dia beramal soleh, amal solehnya enggak cukup membentengi dia daripada maksiat. Selamat enggak orang seperti ini? Ya kalau timbangannya benar-benar imbang ya, dia nanti enggak ke surga, enggak ke neraka. Di Al-A'raf, tengah-tengah. Pengen gitu ibu di Al-A'raf? Daripada ke neraka Bu Sufi, ambung saya mah pengen ke surga tanpa masuk neraka. Itu cita-cita tertinggi itu. Yang ketiga kata Allah, di antara hamba-hamba pilihan Allah itu ada orang yang sabiqum bil khairat biiznillah. Ada orang yang senantiasa berlomba. Sabiq itu adalah pemenang lomba, juara sabiq itu artinya. Ibu pernah dengar fastabiqul khairat? Nah itu kata dasarnya, sabaqah. Pernah dengar musabakoh? Orang yang sedang berlomba tilawatil Quran dalam membaca Al-Quran. Sabiq adalah pemenang lomba. Karakternya apa? Sabiqum bil khairat itu dia enggak akan puas dengan yang standar. Dia pasti ingin melakukan yang terbaik. Kalau sholat dia enggak mau yang wajib doang. Kalaupun yang wajib dia enggak mau cuman sholat doang. Pengen ngerti artinya. Dia tilawah Quran bukan cuman pengen tilawah tapi pengen tilawahnya benar. Bukan cuman pengen benar tapi pengen ngerti artinya. Bukan cuman ngerti, saya pengen hafal juga. Bukan cuman sekedar hafal, pengen mutkin. Bukan cuman mutkin, pengen bisa ngajarin orang. Bukan cuman ngajarin orang, bisa ngamalin, bisa dakwahin. Tuh. Itu namanya sabiqum bil khairat. Kalau sedekah enggak cuma nungguan Idul Fitri, zakat fitrah. Gitu. Zakat mal enggak, dia akan sedekah sebanyak-banyaknya. Kalau menolong bukan cuma menolong yang kalau dimintai tolong, tapi kita yang mencari siapa kira-kira yang butuh pertolongan saya. Itu sabiqum bil khairat. Coba kita ini ya. Kita kasih kasih simulasi. Ini level 1, level 2, level 3. Level 1 apa tadi katanya? Zolim kepada diri sendiri. Level 2, muqtasidun. Muqtasid, sod. Yang 3, sabiqum bil khairat. Sekarang kita tulis satu-satu. Ini mah buat simulasi aja. Kira-kira kalau dalam aspek sholat, level 1 gimana Bu? Enggak sholat. Level 2, ya sholat lah nu penting mah contreng. Level 3, gak cuman sholat 5 waktu, ditambah duhanya 8 rakaat, ditambah witirnya 3 rakaat, tahajudnya 8 rakaat. Naon deui Bu? Sholat tobatnya 2 rakaat, sholat hajatnya 2 rakaat, terus rawatibnya 12 rakaat. Tulis nanti sama Ibu. Saumnya, zakatnya. Kalau dilihat dari ayat 29 tadi, 3 ini ya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhlaknya. Akhlak pada suami misalnya gitu. Kalau level 1 gimana Bu, Mas suami? Oh kalau biasa mah itu mah level 2. Kalau level 1 mah ngalawan, nusut, suami dicarekan, masak henteu, dinyuruh apa dibantah gitu ya. Level 2-nya kira-kira gimana? Ya biasa aja lah gitu ya. Disuruh ya nurut, kalau nggak disuruh ya diem gitu ya.
Ya kan Bu? Diminta pijitin, ya pijitin lah. Enggak diminta, ada saya juga capek atuh. Itu level 2 tuh. Standar aja gitu. Level 3 kira-kira gimana Bu ke suami Bu? Nawarin. Kalau level 2 diajak baru mau. Kalau level 3 nawarin katanya gitu. Itu kata ibu yang di sana. Kalau level satunya apa Bu? Pura-pura tidur. Kalau level satunya pura-pura tidur, padahal tahu nih lagi butuh nih kayaknya gitu. Level 2-nya ya kalau ditepak toel ya udahlah lumayan lah baik bare bae udah oke gitu nya. Level 2. Level 3-nya nawarin sambil senyum. Pas beres kumaha bade nambih gitu. Level 3 tuh. Makan maksudnya Bu makan. Mana sih Bu? Coba dikasih simulasi kayak gini. Al-Quran. Ini kenapa ya hidung saya tuh kok kayak ada apa? Kayak ada rambut, apa emang ada rambut ya? Insya Allah. Al-Qurannya gimana tuh kira-kira kalau level 1? Baca kagak. Udah gitu kalau ada orang pakai dalil, apaan itu mah jangan Pak Ustadz dalilnya. Gitu. Terus ada yang poligami, salah Allah sih teh gara-gara di surat An-Nisa ayat 3 tuh ada itu. Wah salah tuh. Bahkan Al-Quran itu dikatakan, Al-Quran teh mengekang itu teh, Al-Quran teh jadul. Ada kan yang begitu? Yang bilang Al-Quran teh harus direvisi. Nah itu level 1 tuh. Kayak Undang-Undang Dasar 45 aja di Indonesia tuh sekarang bukan UUD 45 Bu, Ibu baru tahu kan? Saya baru tahu beberapa bulan lalu ternyata isi dari Undang-Undang Dasar 45 tuh sekarang udah 85% berubah. Sekarang tuh disebutnya UUD NKRI. Enggak disebut UUD 45 lagi. Saya waktu itu ikut hearingnya Pak Tifatul Sembiring. Beliau menjelaskan itu kaget saya. Masa sih kata saya kayak gitu? Ternyata benar Bu. Salah satu contohnya apa yang diubah? Halo? Ini baterainya lemah kayaknya. Sudah kode ini mic. Gas Bu Sufi, eureun tong ngomong we. Kalau pengen makan level 3 semua ya. Ini keadaan gak sih? Halo? Halo?
Bismillah. Kan enaknya Bu jam sakieu bari saum tehnya terus ngomong udah sejam setengah teh kabayang pantah kitu koro teh jiga kumahanya. Jadi kalau nggak pakai mic Masya Allah. Kalau hari mau bilang dua malu-malu gitu ya punya. Dah nggak tahu amal soleh kita nate karekap atau enggak. Nu rada-rada pasti mah dosana nu karekap teh kan gitu. Kalau hari ini kita rada optimis sambil malu-malu bilang sama Allah, ya Allah mudah-mudahan saya teh hari ini teh maksud masuk ke golongan muqtasidun. Tahun depan mah saya pengen jadi sabiqum bil khairat. Cuman catatannya di ayat itu sabiqum bil khairat biiznillah. Baca. Dengan izin Allah. Maka kalau kita ingin jadi orang yang sabiqum bil khairat, harus mematut-matut diri, memantas-mantaskan diri jadi orang yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi pemenang, untuk jadi juara. Kalau kita pengen jadi pemenang, tapi kita nggak punya jiwa berlomba, saya emang nggak apa-apa lah 5 waktu di alhamdulillah gesalamet udah lah. Kan itu bukan jiwa. Kalau jiwa juara itu ini mantan soalnya Bu, mantan alumni lomba segala lomba kecuali lomba olahraga saya nggak ikut. Jadi kalau ada di sebuah kompetisi saya tuh suka pokoknya harus jadi juara 1. Wah itu baru kan jiwa lomba. Kalau kita ada di sebuah kelas, saya harus yang paling terbaik. Di sebuah kelas tahfiz, saya harus yang paling duluan hafal. Itu baru namanya jiwa juara. Karena di ujung ayatnya sabiqum bil khairat biiznillah. Kalau Allah enggak izinkan kita untuk menjadi pemenang di dalam perlombaan hidup ini, itu lombanya masih apa sih Bu kita? Sama diri sendiri. Dengan rasa males, dengan rasa cukup, udahlah cukup kayaknya segini juga ke surga dah. Udah soleh banget kan? Itu kan kita lomba dengan diri kita sendiri. Merasa cukup, merasa aman, merasa puas. Bisa jadi orang merasa cukup tuh Bu karena enggak sebetulnya standarnya ada 100. Kita pikir standarnya ada 10. Begitu kita udah 10, gue gitu loh kayaknya udah jadi sabiqum bil khairat gitu. Karena enggak paham ternyata anak tangganya ada 1000. Orang-orang yang merasa puas dengan amal solehnya, alhamdulillah Bu Sufi saya mah ada sholatnya, rawatib mah entos, duha entos, tahajud entos, tilawah insya Allah tiap hari hatam 1 juz, tiap bulan hatam Al-Quran, sedekahnya alhamdulillah lah tiap ada, udah merasa aman, surga deh jigana. Jangan-jangan yang merasa begitu tuh karena enggak tahu bahwa tangganya tuh ada 1000. Ketika kita merasa puas sedekah, saya mau udah sedekah lebih dari 2,5% Bu Sufi, 10% saya mah zakatnya juga misalnya. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang mensedekahkan seluruh hartanya. Ketika ditanya sama Rasulullah, jangan begitu, sisakan untuk anak istri kamu. Gak boleh, saya sudah menyisakan untuk anak istri saya lebih dari ini ya Rasul. Tapi kata anakmu semua harta diwakafkan ke sini untuk perang Uhud itu. Ya, saya sudah titipkan Allah dan Rasulnya di hati mereka, itu jauh lebih mahal dari harta yang saya punya. Jadi itu tangga-tangga yang lebih atas. Maka tugas kita sekarang, kalau tahun ini ingin menjadi level 3, cari identifikasi diri, patut-patutkan diri, mapantes maneh, cek orang Sunda mah. Supaya kita tuh setelah dipilih oleh Allah, kan kita dipilih nih oleh Allah, apa tadi? Apa tadi bahasa Arabnya? Istofaina, istofa. Kita tuh orang yang terpilih oleh Allah, tapi kalau enggak diizinkan untuk jadi pemenang dalam perlombaan, kita enggak akan menjadi golongan ketiga. 1, 2, 3. Itu para rede gitu ih. 1, 2, 3. Kan kita lagi bicara perencanaan Bu.
Kita kan lagi bicara cita-cita untuk di tahun ini kan. Setelah kita tadi evaluasi, kita supervisi gitu ya, amalan kita seperti apa, lalu kita canangkan rencana kita ke depan. Ketangkap gak flow-nya? Alurnya, ketangkap ya? Nah, awal tahun tuh begitu. Riut, emang Bu bikin jadwalnya? Sampai ke tanggal iya jam sakia, dia dibuat perencanaan. Mudah-mudahan kalau kita sudah punya rencana seperti itu, gak usah banyak-banyak dah Bu, bikin perencanaan tuh sesuai kemampuan kita aja dah. Apa yang paling mau kita perbaiki, dah itu aja satu. Karena kita tidak terbiasa begitu, betul gak? Kalau Ibu bikin target banyak-banyak, ongkek nanti. Satu aja yang menurut kita paling urgent. Misalnya menurut kita paling urgent tuh sekarang adalah nggak suka marah-marah sama anak misalnya, udah itu aja dah. Supaya anak saya nggak takut sama saya, supaya anak saya mau ngobrol sama saya, supaya dia mau cerita sama saya, biar saya tahu perkembangannya apa, yang terjadi dengan dia apa, yang sedang difikirkan, yang disukai, yang dibenci apa. Karena sekarang itu penting banget. Kasus terakhir dan yang sedang saya dan teman-teman hadapi itu kemarin, ada anak 4 tahun, mensodomi anak 4 tahun juga. Pas saya lagi diskusi sama teman yang psikolog, saya bilang ini anak kecil kok bisa kayak begitu, plagiasi bukan sih Bu? Kata saya, plagiasi itu niru. Kalau plagiasi itu dia nonton di YouTube, terus dia peragain, yuk kita peragain yuk, itu namanya plagiasi. Saya bilang ini plagiasi bukan sih Bu? Ke psikolog, bukan, ini bukan plagiasi karena punten, atraksinya heboh pisan Bu. Bukan cuma memasukkan itu, bukan. Dia melakukan atraksi-atraksi lain dengan istilah-istilah yang hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah terbiasa melakukan itu. 4 tahun. Bayangin gak? Itu udah separah itu sekarang masyarakat. Wah, kalau udah ngomong gini Bu Supi tanduknya keluar. Nafsu saya Bu, beneran. Kenapa begitu? Ibu bapaknya gak cukup jadi tempat dia bermain. Gak cukup mengawasi. Anak tidak nyaman di rumah. Kan 4 tahun mah kudu nate lelendotan keneh ka indung bapak tuhnya. Masih asik mama, kan gitu cucu saya mah. Ini mainannya udah kayak begitu. Sekarang lagi kita cari siapa sumber pelakunya. Karena gak mungkin anak itu cuma plagiasi. Dugaannya adalah orang terdekat. Ngeri Bu. Saya baru tahu kemarin, alhamdulillah bismillah tahadus binikmah, saya selesai Bu S2 kemarin baru wisuda. Di penelitian saya itu ada data, ternyata Indonesia itu ranking 4 dunia. Apa coba? Sebagai negara yang paling banyak anak usia dini, nikah dini karena hamil muda. 80% atau berapa puluh persen itu karena hamil di luar nikah, sekian persennya itu karena perjodohan, karena yang begitu-begitu adat dan lain sebagainya. Indonesia ranking 4, bayangin coba. Kalau kita nganggap bukan cuman sholatnya, Qur'annya, tahajudnya, bukan cuman itu. Jaga komunikasi dengan anak-anak. Saya diskusi dengan teman-teman yang bekerja di bidang yang begitu-begitulah, yang LGBT, ada namanya dokter, kalau lupa di Dewan Dakwah tuh. Dia bilang begini, sekarang itu mau pemerintah bikin kebijakan apapun, pemerintah pusat, provinsi, daerah bikin kebijakan melawan LGBT, gak akan ada yang bisa mampu. Sekarang itu benteng pertahanan tinggal satu, rumah, udah gitu aja. Jagain anak-anak, jagain suami, jagain istri. Karena sekarang yang melakukan LGBT bukan cuma anak-anak. Suami juga ada, istri juga ada. Bu Sufi, orang tua murid saya ada yang jatuh cinta sama saya. Saya teh kepikiran, bapak-bapak kan gitu. Ternyata mama anu, hah?
Jadi tuh si mama ya kalau bu gurunya dateng teh dia udah di gerbang sekolah teh gini pasang video. Seret. Nanti teh pasang status pakai lope-lope, beling-beling gitu. Kata saya kenapa bisa terjadi itu? Ternyata dia punya suami, dia punya anak, dia kecewa dengan suaminya dan dia sangat bukan apa ya. Kan kalau saya kan guru juga Bu ya, kalau misalnya ada orang tua curhat gini, mah anak saya teh kalau di rumah meni susah disuruh sholat teh gitu ya. Misalnya curhat nih ke guru, kan saya bilang sama guru di sekolah saya, bikin daftar treatment gitu kalau saya. Bu jadi nanti dia terus jadi lapor, jadi tiap lapor sama bu guru alhamdulillah nih anak saya, baik banget. Nanti anaknya teh diapresiasi, katanya kamu tadi sholat subuh ya keren oh gitu kan. Begitu lapor sama suami, ayah si Ade teh nggak mau sholat tuh, baik atulah kareke kelas 1 SD. Kecewa, suaminya nggak bisa jadi tempat ngobrol dan bu guru ini baik hati banget. Asalnya bu guru saya mau curhat di tukang bakso duaan. Terus lama-lama, nah jadi kieu WA nak, bilang sayang, bilang cinta, pokoknya nama ongkek kalau kita baca. Geleh mah. Setan kan bisa masuk lewat pintu mana aja Bu. Bu Sufi suami saya tuh aneh udah tidak menyentuh saya 2 tahun saya udah deg aja gerak ganti channel nih jika anak kata saya teh. Ternyata bener Bu. Dia punya simpenan anak SMA dibilang anak terlantar kasihan ini itu kasihannya mah biar tinggal di rumah kita. Praktek dah. Saya kepo kayak gimana sih suaminya, saya bilang, pas saya lihat ganteng banget. Pakai seragam angkatan, kata saya yang begini masih bisa juga kegoda ya. Saya bilang, anak SMA ololeho, alah aing mah. Istrinya Bu, cantik, solehah, rumahnya menirapi, bersih, anaknya lah lucu. Terus istrinya tengah hesekeun punya bisnis sendiri. Kurang apa kata saya teh ya? Kurang apa coba Bu? Kurang iman. Kalau kita rasa di rumah tangga kita ada yang salah, ada yang kurang, yuk di tahun ini kita perbaiki. Ari sama temen kantor ngobrol uplek 2 jam. Ai jeung suami karek sakalimat 2 kalimat. Ditanya sama Besti, gimana kemarin liburan? Seru banget tau itu ya. Ditanya sama anaknya, gimana mah tadi jalan-jalan? Biasa we. Ada yang salah, ada yang salah. Karena kuncinya di Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Kuncinya supaya anak kita, suami kita tuh ngelingker-lingker di sekitar kita. Kuncinya apa? Berlemah lembutlah, maafkanlah. Kalau mereka punya salah maafkan, berlapang dada. Fastaghfaru lidzunubihim, mintakan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Jadi kalau ada mereka salah sama kita, maafkan. Lalu mintakan ampunan kepada Allah. Setelah itu wasyawirhum, maka berdiskusilah, ngobrollah kata Allah. Gimana ke depannya supaya enggak begitu lagi. Gitu. Kalau kita kan enggak, kita batur. Kalau anaknya atau suaminya ada salah langsung tuh kan gara-gara kamu blub. Gak ada lapang dada memaafkan, boro-boro ya Allah ampuni dosa suami saya, ampuni dosa anak saya. Setelah itu gak ada tuh diskusi gimana ya supaya nanti gak kayak begitu lagi. Yang ada adalah ceramah dari A sampai Z, seret. Pasang status, bikin cerita di medsos. Udah 10:30, udah lebih 10. Ada tanya jawab gak? Biasanya kalau Bu Sufi ceramah jarang yang bertanya. Masa gak jelas atau udah jelas banget kan? Ada?
Si ibu mah. Kalau ada pertanyaan kan jadi mendalam ya ibu-ibu ya, terasa itu. Jadi bisa ngena pada diri kita ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan ya ibu-ibu. Siapa yang mau bertanya? Dipersilahkan, ada itu? Ada. Yang lain bisa dipersiapkan setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah. Aduh, banyak sekali rasa yang mesti dibetulkan gitu ya setelah dengar ini. Kita tentunya ingin emang meningkatkan level kita ya. Apakah sekarang masih di bawah 1 mungkin kita nggak tahu ya. Mengerikan sekali ya dari level hamba itu ya. Nah untuk itu tentunya kita harus evaluasi diri. Nah tadi dikasih contoh ada tabel seperti ini, tentunya evaluasi dirinya bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minanas gitu ya, dibagi. Nah pertanyaannya tuh setelah kita mengevaluasi tentunya kan kita membuat perencanaan. Pertanyaannya tuh untuk membuat perencanaan itu tentunya untuk menentukan tuh kita kriteria tuh apakah feeling dari kita sendiri gitu ya, feeling kita harus seperti ini gitu, nah ininya itu gitu ya, apakah dari feeling kita berdasarkan ilmu yang kita baru dimiliki gitu ya, yang belum banyak mungkin gitu, ataukah memang ada ketentuan gitu, ada ketentuan, ada teladan-teladan Rasul dan sebagainya gitu ya. Nah itu untuk menentukan tujuannya itu kali ya. Kemudian untuk bisa mencapainya mungkin kita memang perencanaannya bertahap, tidak sebagai manusia tidak mudah langsung ke tujuan, apalagi kalau tujuannya naruhnya di atas banget kali ya gitu, kalau bertahap gitu ya. Nah, apakah ada juga doa khusus agar kita bisa segera mencapai tujuan seperti yang kita rencanakan, seperti yang diharapkan, seperti yang diinginkan gitu ya. Banyak sekali tentunya. Terima kasih Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sufi ini baru ketemu lagi. Saya tertarik tentang Undang-Undang NKRI Bu Sufi, tapi tadi belum dijelaskan, ya. Segitu aja Bu Sufi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sarankan sesekali agenda taklim tuh nggak bahas aja tentang Al-Quran, hadis segala macam. Sesekali coba undang ALEG DPR RI, bicara tentang apa sih sebetulnya yang sedang terjadi dengan perubahan undang-undang dasar di Indonesia. Ibu akan bengong-bengong. Undanglah sekali-kali, nanti bisa kebijakan ekonomi misalnya gitu. Kalau ibu mau tahu kebijakan kenapa sih Indonesia tuh beribet banget kayak gini, nanti akan kita tahu bahwa pergulatan antar pemikiran di DPR RI tentang ekonomi itu seperti apa. Kenapa kebijakan moneternya itu sekarang seperti ini? Itu luar biasa Bu, mengerikan gitu kalau saya ini ya. Iya sekali-kali boleh Bu. Bunda nanti kita undang siapa gitu, kalau ibu mau taunya tentang pendidikan misalnya, kalau ekonomi kan ada di komisi 11, pendidikan kalau nggak salah komisi 4, nanti kita undang siapalah, nah, kan mereka punya agenda reses, nanti saya bantu fasilitasi. Kalau misalnya mau, jadi kita tahu, oh ternyata kebijakan pendidikan tuh begini, oh ternyata kebijakan ekonomi, hukum, politik tuh kayak begini. Itu menurut saya perlu juga kita sebagai muslimah perlu tahu itu. Insya Allah ya nanti kita follow up. Panjang Bu, saya kemarin ikut pelatihannya berapa ya, dari pagi sampai sore. Terkait perencanaan, dari mana kita tahu bahwa apa yang harus dirubah kita tuh segimana? Itu dari hasil evaluasi kita. Tapi evaluasi itu akan sangat tergantung dengan ilmu kita. Misalnya gini nih, saya ambil contoh sederhana aja, tentang baca Quran misalnya gitu ya.
Kalau kita nggak punya ilmu bahwa bacaan Quran kita salah, kita nggak akan merasa ada yang perlu diperbaiki dalam bacaan Quran kita gitu loh Bu. Jadi kita untuk mengetahui dari mana apa yang harus kita perbaiki, kita harus punya ilmu tentang amalan kita gitu. Nih, sholat itu kan nggak hanya gerakan, kita harus tahu artinya, kita harus tahu maknanya. Levelan tertinggi menghayati sholat itu seperti Ali bin Abi Thalib yang dia begitu asik dengan sholat sampai dicabut panah dari punggungnya nggak kerasa. Kan pengen meren kita kayaknya, da orang karek ayah rengit kayak menigas heboh atuh. Berarti kan sholat kita tuh belum sehusu itu gitu ya. Ada orang sholat tapi masih melakukan maksiat, itu berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Misalnya gitu Bu, oh sekarang saya targetnya sholat tuh saya pengen tahu arti semua bacaan sholat. Kemarin saya tes di mana ya. Ternyata masih banyak juga jamaah yang belum ngerti doa di antara dua sujud itu artinya apa. Padahal kan keren banget Bu, itu doa di antara dua sujud itu, kalau doa di antara dua sujud itu terkabul oleh Allah, beres hidup kita Bu. Apa coba? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah berikanlah rahmat kepadaku. Di yaumil akhir tuh kita butuh rahmat. Di dunia rahmat itu berupa kasih sayang Allah. Rabbighfirli warhamni, terus apa artinya wajburni? Sempurnakanlah ya Allah yang lenjong-lenjong buletkeun, yang garek gok ratakeun, yang ini muluskin gitu. Kan hidup kita begitu kan Bu? Ya Allah sekiranya ada masalah dalam hidup saya tutup, sekiranya ada aib saya tutup, sekiranya ada kekurangan saya sempurnakan, itu wajburni. Terus? Warzukni, ya Allah berikanlah rizki kepada saya. Jangan cuma bayangkan rizki teh duit, rizki faham ilmu, rizki bisa ngafal, rizki ibadah, rizki punya teman soleh, rizki punya suami soleh, itu rizki. Warzukni, terus wahdini, ya Allah berikanlah petunjuk hidayah, saya teh udah dapat Al-Quran, saya udah jadi Islam, ajegen dino hidayah ini tuh. Jangan sampai dibelokin sama Allah. Warfa'ni, ya Allah tinggikan derajat saya di dunia dan akhirat. Wa'afini, sehatkan saya dalam taat. Afiat itu kan begitu. Yang disebut dengan afiat itu bukan as-sihah. Kalau as-sihah nggak ada penyakit badannya. Kalau afiah, badan yang sehat itu dipakai ibadah, itu afiah. Wa'fu anni, ya Allah maafkanlah aku. Di awal apa? Rabbir, ya Allah ampunilah aku. Di akhir maafkanlah aku. Apa maknanya? Sudah saya jelaskan. Catatan Ibu udah ganti. Kalau ampuni ya Allah dosa saya, hapus ya Allah dosa saya tuh di saldonya hapus. Tapi kalau orang diampuni, dia belum tentu lepas dari hisaban Allah. Orang enggak sholat, taubat dihapus tapi enggak dimaafkan, dia akan ditanya sama Allah. Kenapa waktu itu kamu enggak sholat? Soalnya lagi hajatan ya Allah. Kenapa emang kalau lagi hajatan? Make upnya 2 juta sayang. Terus dicecer sampai kita mentok. Dosanya mah udah dihapus, nyaman gak? Ibu dikasih gaji sama suami 100 juta misalnya. Amin atuh Seneng gak? Tapi di akhir bulan ibu diinterogasi sama suami. Sinin kumpulin semua kwitansi, bill, kartu parkir, semua. Ini kenapa garam tuh harganya 5.000, kenapa di sini 6.000, mana 1.000? Enak gak digituin? 100 juta loh. Enak gak diampuni dosa? Enak. Diinterogasi. Maafkan ya Allah
diampuni dosanya, dan tidak diinterogasi. Ini saya ambil contoh aja ya dalam sholat. Betapa banyak PR kita. Kenapa setelah Subhana Rabbiyal Azim, bacaannya apa? Beres Sami Allahu liman hamidah, bacaannya apa? Kantos dilenyepan? Pernah dihayati? Ya Allah yang Maha Agung, Maha mendengar Engkau terhadap orang-orang yang memujimu. Setelah itu kita memuji Allah. Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Itu teda ya, kalau dilenyepan, kalau dihayati, ya mamun kedatang malaikat Bu. Kalau enggak mah, angker nomor 2-nya. Ini mah kalau lagi pas lagi mampir ke level 3. Ya Allah, pas takbiratul ihram tuh Masya Allah, ya Allah dengerin yang Maha mendengar orang yang memujimu, dengerin saya mau memujimu ya Allah. Kalau kita memuji orang, kalau kita memuji suami, pasti ada maunya. Iya kan? Ketika kita mengatakan Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal. Nah jadi kadinya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Ya Allah. Jam segini udah error-error emang. Dah kode gitu Bu. Jadi sesederhana itu kita mau menentukan target. Ibu rasa-rasa aja apa sih yang selama ini kurang? Nah cuman untuk mengetahui bahwa dalam diri kita kurang atau enggak tuh kita harus punya ilmu gitu maksudnya. Gimana ilmunya? Tinggal bandingin aja, tinggal cari aja sholat yang husu teh gimana sih cirinya? KPI-nya lah gitunya. Kalau di kantor mah key performance index-nya gitu, just gaya banget sih lo. Sholat yang khusyuk teh kayak gimana sih? Sedekah itu tingkatannya seperti apa sih? Menjaga lisan tuh seperti apa sih? Ih ternyata saya masih suka ngegibah, berarti gimana caranya saya suka nggak ngegibah? Sini saya ambil contoh ya, misalnya saya punya target tahun ini sekian juz itu berapa halaman, berarti sehari berapa baris. Nah yang berapa baris itu mau per jam berapa. Tanggal sekian sama tanggal sekian ini bagian ziyadah nambah hafalan. Tanggal sekian bagian murojaah terus sampai akhir tahun. Gitulah Bu. Gak usah banyak-banyak kata saya juga. Satu aja yang menurut kita ya kayaknya ini mah bisa nih diperbaiki misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya saya punya target ngerti semua bacaan Al-Quran. Wah itu berat buat kita ya. Berarti harus kursus bahasa Arab lah kan. Rada jauh lah etama. Udah jangan itu dulu berarti. Tapi kan kita ke Quran harus dikompensasi kan, kalau kita nggak bisa itu apanya, ya udah deh saya mau baca Qurannya aja istiqomah sehari 1 juz misalnya gitu. Ya kayak gitulah Bu, sederhana aja. Setelah itu gimana doanya? Bismillahi tawakkalna ala Allah, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah punya azam, udah punya niat, tawakal kepada Allah. Apa tawakal? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tawakal itu syaratnya setelah melakukan ikhtiar maksimal. Jadi enggak disebut tawakal kalau kita tidak melakukan ikhtiar maksimal. Semakin kita tahu ini ikhtiar yang paling bagusnya tuh kayak gimana sih, lalu kita melakukan itu semakin bagus kualitas tawakalnya. Jadi tawakal itu berkaitan dengan ilmu kita tentang ikhtiar terbaiknya sebuah amalan. Sakit misalnya ya, sakit. Udah tawakal we sama Allah. Enggak begitu. Kita harus tahu kalau sakit begini nih, kok begini? Begini nih. Kalau sakit ini tuh pengobatan maksimalnya gimana sih? Harus periksa dulu ke puskes, nanti dari puskesnya ke dokter ahli, harus di ronsen, harus di situ. Lakukan itu setelah semua ikhtiar yang terbaik itu dilakukan, baru bilang tawakalna ala Allah. Makanya Rasul berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dah itu teh kita teh bolak-balik Bu, lah Bu Sufi ngomong ngungkul lah, kerajin we nya ditulis dari kemarin targetnya.
Kalau lagi malaikatnya datang, kalau lagi nggak datang mah males. Hari ini teh jadwal apa ya? Jadwal murojaah, tapi capek, geus nyetir di Jakarta udah gitu. Tong diturutan, bunya. Kita kalau nggak begitu Bu, nggak ditarget-target begitu, hidup tuh ya jalan aja gitu. Tiba-tiba akhir tahun teh, udah akhir tahun, kieu-kieu wae geuning hirup teh. Gini-gini aja gitu kan. Maka dirancang. Wallahu a'lam bishawab. Dah. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita mendoakan orang lain maka malaikat akan mengaminkannya untuk kita. Jadi kalau kita mendoakan orang lain supaya sehat, sesungguhnya malaikat akan mengaminkan wa alaiki mislih. Dan bagimu yang semisal itu. Hari ini mohon keikhlasannya untuk mendoakan beberapa orang di antara jamaah kita, Masya Allah ada 18 orang. Bu Murni, Bu Meti, Oma Jen. Oma Jen tuh yang suka duduk di sini ya? Oh di belakang. Masya Allah. Oh iya. Yang Bu Ratna, Bu Laila, Bu Aine, Azahro, Arif Rianto, Ervin Sulistiono, Ahmad Chandra, Chandra Pratibya. Insya Allah ya, ada yang operasi jantung, ada yang cuci darah, ya Allah. Bapak Basuki, Ibu Sukana, Ipa Ibrahim, Bu Atika, Pak Bardono, Emilia, Nadira, Syifa, semua sedang disayang oleh Allah, dirontokkan dosanya, amin insya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan yang berkah lagi mudah. Semoga Allah lapangkan rezekinya untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Semoga Allah berikan kesabaran baik yang sakitnya maupun keluarganya. Semoga Allah solehkan para dokter dan para perawatnya. Semoga Allah berkahi obat-obatnya sehingga mendatangkan keberkahan dalam bentuk kesolehan insyaAllah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma asfihim anta syafi la shifauka shifa la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وقنا من عذاب القبر وقنا من فتنة الدنيا والممات. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu rahmatullah, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah memudahkan kita di tahun ini menjadi hamba pilihan yang lebih baik,
yang bisa menaikkan derajat kita, tidak lagi di derajat 1, derajat 2, tapi mudah-mudahan di derajat yang ketiga. Amin insyaallah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Sufi Jatiningsih. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermakna untuk kita semua ya ibu-ibu, dapat kita aplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari ibu-ibu sama-sama kita membaca kafaratul majlis, dilanjutkan dengan doa istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk bersalam-salaman. Oh iya. Ada apa? Oh ibu-ibu ada ada penyerahan plakat buat siapa? Oh buat MMA. Ibu-ibu mohon maaf, dipersilakan untuk duduk kembali. Ini ada mendadak acara